Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kita malam ini bisa ngobrol ini katanya Siap. dengan Cak Rinus dan Cak Udin. Ini lokasi kita sekarang ini, kalau boleh tahu biar teman-teman semua tahu di mana. Monggo. Mungkin Cak Udin. Ini lokasi sekarang. Oke. Lokasi sekarang ini di ruangan pengurus Masjid Suratul Mustaqim. Berarti yang ada di Jalan Kedinglor nomor 30A. Kedinglor nomor 30. Masjid ini sudah lama berarti masjid? Tahun didirikan 2010-2009. 2001. 2001 berarti sudah sekitar sekarang 20 tahun ya? 20 tahun. Monggo diperkenalkan Mas Udin dulu sama Mas Rinus juga. Perkenalkan, nama saya Zeni Hamzah. Panggilannya ada yang manggil Udin, ada yang manggil Hamzah, monggo terserah. Saya ini di kepengurusan Masjid Suratul Mustaqim sebagai wakil sekretaris. Saya wakil sekretaris. Kalau di panitia pembangunan kami juga dipercaya ke sekretariatan. Monggo Mas Rinus. Nah, kita pegang aja tidak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Rinus Baiti. Kalau di pengurusan takmir, saya termasuk pembina ormas. Kalau di panitia pembangunan saya mas. Wah, berarti yang satu sekretaris gitu. Ya. Nah, yang satunya remas apa sama pembina remas sama seksi humas. Berarti ini memang hubungannya keluar nih Mas Rinus. Oke. Hanya sosial. Sosial. Ya memang namanya juga masjid. Nggak mungkin ada apa namanya cari profit itu nggak mungkin gitu. Oke, saya tadi dengar ada namanya di bidang pembangunan gitu. Nah, monggo dijelaskan pembangunan apa ini? Termasuk profil utama kan ini untuk tahun-tahun ke depan. Ini kemungkinan besar, ini proyek besarnya Masjid Suratul Mustaqim selama hampir 20 tahun. Ini cita-cita besar, bukan Masjid Suratul Mustaqim aja, tapi ini cita-cita besarnya Kedinglor, khususnya warga Kedinglor. Dan kalau dari arsitekturnya itu kalau di Surabaya Utara, masjid ini rencananya akan terbesar di Surabaya. Realisasi Insya Allah kapan? Kalau realisasinya awal Januari 2022 itu akan sudah planning pembongkaran ruang utama dan nanti ancang utama. Kalau tanggal baru pertama ya Januari juga. Januari 2022. Berarti itu program ke depannya gitu Mas. Estimasi untuk pembangunan ini. Estimasi saja. Kami cuma ingin tahu. Biar teman-teman juga semua tahu. Estimasi kita ini bakalnya untuk pembangunan ini kira-kira berapa tahun. Dan menelan biaya berapa. Ini kan ada pembangunan gede pasti ada. Kami sudah punya plan sama arsitektur. Arsitekturnya itu kami percayakan kepada desain Asifa yang tanggung jawab di area Masjid Al-Islah dan pinggiran. Oh Al-Islah, Beliau itu arsitekturnya tersebut. Untuk waktunya kita sudah kesepakatan di 5 tahun. Pembangunan 5 tahun. Itu menelan biaya kurang lebih hampir 9,6 M. Besar. Ya besar karena memang full bangunannya minimalis, tapi indah gitu. Cuman planningnya awalnya permintaannya dari masjid, gimana caranya masjid ini menampung banyak orang. Oke. Jadi istilahnya sampean kepingin sementara ini berarti jamaah sudah banyak meluber gitu. Ya, sampai Sampai jalan-jalan. Selama ini jamaah itu kalau Jumatan khususnya, kalau masalah rawatibnya sholat biasa tidak. Cuman kalau Jumatan itu sampai meluber ke gang-gang.
ke Gang Anggrek, ke Gang 2 itu dipakai. Rafflesia, Tulip itu pakai. Atau lagi ini ya, sepeda motornya ya, pada parkiran. Nah, dari situ awalnya ini harus dirubah. Karena memang anggaran dasar menyuruh untuk merubah memang masa depan di sini. Ya, alhamdulillah. Berarti jamaahnya sudah cukup banyak gitu. Istilahnya sampai meluber itu kan berarti kan termasuk besar. Ya, sebenarnya dulu nggak seperti ini. Jadi kepengurusan yang baru ini, karena kepengurusan yang lama mungkin beliau memang amanah. Orang-orang yang amanah, cuman untuk masalah keuangannya kurang terbuka. Nah, kalau di sini sekarang kita nggak mau seperti itu, artinya kita punya komitmen kepada moto ya. Masjid kita itu dari umat untuk umat. Pokoknya apapun dari umat balik ke umat. Yes. Transparansi. Ya. Nah, makanya banyak kegiatan lost doll pokoknya, mulai dari PSBB awal sampai sekarang lost doll. Prokes dijaga. Memang karena ya kita tahu sendiri di bulan Juli kemarin itu puncak-puncaknya peak of the pandemic. Istilahnya puncak pandemi itu sampai kita sendiri berpikir, ya Allah, kok sampai segitu banyaknya yang saya meninggal. Banyak sekali keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang kesayangannya. Sebegitunya. Ya alhamdulillah di jamaah dari Masjid Siratal Mustaqim sendiri baik-baik saja kan. Banyak mulai PSBB pertama itu malah pengurus humasnya itu kena mulai PSBB pertama. Justru orang yang pertama kali kena COVID itu humasnya. Tapi alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sampai sekarang alhamdulillah kalau dari jamaah sih ada, tapi ya itu tadi artinya jarang yang tetap dikuburkan dengan tidak COVID, tapi umum. Ya tidak protokol untuk penguburan. Itu banyak yang seperti itu. Ya, tapi kalau yang COVID itu hampir ada mungkin 1-2, tapi bukan pengurus, tapi jamaah. Itu termasuk minimum lah, 0,% istilahnya kan. Itu realnya seperti itu. Alhamdulillah. Itu untuk proker utama ke depan selama 5 tahun ke depan, berarti jenengan untuk Masjid Siratal Mustaqim sendiri fokus ke pembangunan, betul? Iya. Di samping fokus ke pembangunan, apakah ada proker-proker kecil yang lain, entah itu event, entah itu kegiatan sosial atau apa, bagaimana? Monggo silakan. Untuk kegiatan sosial, untuk yang kemarin kita sudah bersama dengan Qatar, anak-anak emas dengan Qatar bekerjasama untuk mengadakan event kayak festival Banjari, nanti dilanjutkan dengan Maulid Nabi pas dan hari santri. Terus kelanjutannya besok mungkin ada lomba-lomba antar TPP sekelurahan Tanah Kali. Berarti ini ya pialanya Mas Dik untuk yang festival Banjari. Jadi festival Banjari ini yang barusan. Ya, ini pialanya. Nanti insya Allah yang juara 1, 2, dan 3 insya Allah tampil di pas acara Maulid. Pembagiannya dia ditaruh di Maulid nanti juga. Di tanggal 22 Oktober 2021 besok. Hari Jumat besok. Berarti ini sekarang tanggal 21. Berarti besok 1 hari lagi. Ya. Wah sudah. Ini festival Banjarinya tanggal berapa ini Mas? Kalau festival Banjari kemarin tanggal 17 hari Minggu. 17 hari Minggu. Pesertanya kurang lebih 30 peserta. 30 regu kelompok grup Banjari sekota Surabaya. Sebenarnya banyak yang minat, tapi teman-teman emang dibatasi 30 karena takut masih pandemi, jadi kita dibatasi aja. Kalau keluar nanti sampai malam kan kasihan juga. Iya, kasihan. Berarti ini kerjasamanya antara Remas Masjid Siratal Mustaqim bersama beserta Karang Taruna. Ya, Karang Taruna RW 01 RW 01 Tanah Kali Kedinding, Surabaya.
Enggak, kalau lihat saya soalnya kalau lihat pialanya kok kelasnya harusnya bukan Surabaya ya. Ya nggak tahu teman-teman. Mas ini aja ya, monggo. Wah ini harusnya untuk next event ini bisa bagus ini ya. Ya Bisa mudah-mudahan, bagus. mudah-mudahan kalau ada. Nanti festival ini kemarin pesertanya 30 peserta. Nanti mau sebenarnya banyak yang mau daftar lagi sih, cuma memang teman-teman Karang Taruna sama anak emas terus 30 saja, takutnya nanti merubah, kasihan panitia dan semuanya karena masih pandemi dan yang penting ada kegiatan. Oh iya, iya. Dan ini memang saya kemarin juga sempat lihat dari 30 ini memang bagus-bagus. Mungkin nanti bisa dicek di YouTube-nya Karang Taruna Ya, RW 01 Tanah Kali. bisa dilihat di YouTube-nya Karang Taruna RW 01 Tanah Kali. Menurut jenengan berdua untuk proker yang terakhir ini event festival Hadro Al-Banjari Surabaya ini, bagaimana penilaiannya? Apakah ada kekurangan atau yang harus diperbaiki? Kalau saya dari pengurusan ya, ini mengucapkan terima kasih kepada Qatar RW 1 sama pembina emas. Ini baru pertama kali event. Saya sangat bangga dan itu karena ini sesuatu yang baru, itu sangat kami dukung. Karena itu kalau lihat dari acara kemarin sangat meriah, sangat antusias pesertanya, apalagi nanti tanggal 22 itu di pusat eventnya, semoga bisa lancar. Apalagi ada event namanya ya, mudah-mudahan itu bisa satu membawa nama Masjid Mustaqim, yang kedua lebih-lebih bentar akal RW 1. Berarti ini untuk proker yang ini tadi, event festival Banjari tadi dianggap cukup sukses. Alhamdulillah, kalau ukuran awal itu sangat-sangat sukses. Alhamdulillah. Karena kemudian dilanjutkan dengan event selanjutnya yaitu perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW Ya. di tanggal 22 besok. Ya. Nah, mungkin untuk Maulid Nabi ini, next event ini nanti ya, apa sih yang sebagai istilahnya visi misi untuk event ini? Karena saya lihat di pamfletnya ini kejadian luar bersolawat. ini kenapa kok diambil tema ini itu? Monggo Mas Yunus. Ya mudah-mudahan di wilayah Tanah Kalibenjing RW 01 ini benar-benar oleh berkah sholawat dijauhkan dari balak semua. Amin. Karena kan merupakan karena Nabi Muhammad kita bisa hidup, nurnya Nabi Muhammad kan bisa membawa rahmat untuk semua alam. Terus untuk Maulid besok, mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan sukses. Jadi yang tampil besok? Insya Allah yang tampil besok kami usahakan yang juara 1, 2, dan 3 untuk tampil dan sekaligus penyerahan hadiah. Penyerahan hadiah lomba festival Banjari ini. Kalau masalah penjurian, kami kemarin ambil juri-juri emang profesional, memang udah pernah juri-juri di Jawa Timur, dan mereka juri itu dia juri itu emang kami ambil dari luar biar nggak ada permainan di dalam. Kalau boleh tahu, nggak perlu sebutkan nama jurinya, tapi dari instansi apa kalau boleh? Juri kemarin kalau vokal itu memang dari Korit Jawa Timur. Korit Jawa Timur. Jurinya sudah Korit Jawa Timur. Ya, Korit Jawa Timur. Terus kalau juri adab itu dari penasihat Islam Kota Surabaya. Penasihat Ikatan Hadro Sholawat Al-Banjari Kota Surabaya. Oh, jelas harusnya lebih mumpuni. Terus kalau yang juri Hadro itu dari Sidoarjo, dia
pengasuh pondok pesantren dari Sidoarjo kemarin Brebes, daerah Brebes. Pengasuh pondok pesantren. Jajaran pengurus. Jajaran pengurus. Nah, seperti itu. Jadi seharusnya tidak dilakukan lagi bisa Ya. Insya Allah mereka juga profesional, memang sudah sering juri di Jawa Timur juga. Ya, mungkin nanti teman-teman yang lihat dari penjurian juga bisa menerima hasil keputusan para juri karena memang mutlak. Ya, ini kan buktikan kalau seandainya juri ini rekayasa, artinya 1 hari mungkin bisa diumumkan. Ya betul. Tapi Betul. kemarin itu kita selesai butuh waktu 10 menit. Langsung Tapi diumumkan. itu langsung diumumkan. Saya pikir itu benar-benar murni dengan hasil-hasil yang bagus juga. Baca. Siap. Alhamdulillah. Nah, untuk kita sambil ngobrol santai di Cak Yud. Iya. Saran dan pesan untuk kedepannya, baik itu untuk Masjid Siratal Mustaqim, sehingga bisa diketahui sama teman-teman sekalian nanti yang nonton ini, kita ini yang juga Kalau saran dari saya sih, saya harap teman-teman Remas ataupun Karang Taruna itu sama-sama pemuda kan. Kita bangun wilayah-wilayah kita, tempat-tempat kita bernaung. Kalau nggak pemuda siapa lagi yang bisa mengembangkan bakat dan minatnya seperti itu. Kita yang sudah twir-twir yang hanya bisa mendorong dan membantu gitu, seperti itu. istilahnya regenerasi. Ya, regenerasi. Yang saya tahu, yang saya berharap Kartar itu bukan hanya 17-an saja. Nah itu. Kartar itu bukan acara kegiatan 17, kegiatan apa itu. Kartar itu juga keagamaan juga bisa. Betul. Kami Gandeng pemuda-pemuda, remas, remus, remaja masjid atau remaja musola, kita gandeng yang ada di wilayah kita rangkul seperti itu, biar wilayah-wilayah yang ada di sekitar kita biar berkembang, nggak mati suri seperti itu. Jadi istilahnya banyak regenerasi baru sehingga mereka bisa lebih maju. Dari tujuannya ke dalam khususnya itu memajukan Remas Masjid Siratal Mustaqim, tapi juga membawa nama RW 01 Tanah Kali Kediri. Ya, seperti itu. Dan berharap untuk kita yang hanya bisa mendukung pemuda ini butuh support, biaya, pikiran, kita bantu. Bukan ditambah Digembosi. Karena pemuda ini jiwanya semangat. Betul. Berapi-api. Kita harus bisa bagaimana caranya kita bisa merangkul semua aspek seperti itu. Nah, ini loh, betul kita nih. Ini perlu kita sampaikan ke teman-teman sekalian karena memang Karang Taruna saat ini Remas juga sudah mulai tidak sangat terdengar seperti saat tahun-tahun 2090 itu masih sangat-sangat terdengar. Tapi sekarang kita rasanya gak ada kejelasan. Ini gak ada Karang Taruna mau main Remas. Gak ada event kayak Idul Kurban atau mungkin Idul Fitri. Remas itu gak mungkin juga. Apalagi kalau Maulid ini Remasnya baru ketok. Nah ini loh, jangan sampai ya. Kita ini jadi Karang Taruna sing cuma Karang Taruna Pitulasan. Karang Taruna Pitulasan di Blora. Nah itu, berarti Karang Taruna panggung lah. Nah kalau Karang Taruna cuma 17-an, ya ini Karang Taruna. Apa seksi sibuk 17-an gitu. Dan Remas juga begitu. Insya Allah kalau bisa kita bergabung dengan semua organisasi masa pemuda gitu, sehingga bisa mengembangkan, bisa merangkul, mengembangkan niat dan bakat. Ya intinya seperti itu teman-teman. Sebelumnya untuk penutup, monggo Mas. Untuk saya tadi kan sempat ngobrol masalah proker utama. Monggo mungkin ada titipan pesan untuk proker utamanya jenengan yang masalah pembangunan masjid. Monggo silakan disampaikan. Biar kita sama-sama tahu teman-teman. Ini loh, ini. Nah, mungkin bisa dibantu pamfletnya. Ya, konco-konco yang di luar ini tadi bisa mewakili kepengurusan takmir Siratal Mustaqim kepengurusan hadir, kepengurusan takmir, kepengurusan kepanitiaan itu
mohon dukungan doa dan restunya Amin. dari segala bidang. Artinya kalau tidak bisa melalui finansial, Material. mungkin ya, material itu tidak boleh lah kita pikiran, doa. Nah, kalau ya itu aja sih. Ini karena ya doain saya, artinya teman-teman kepanitiaan pembangunan ini semoga istiqomah dan terpercaya. Karena 5 tahun itu Cukup lama. dan uangnya besar lah. Betul. Kalau ini nggak panas, hilang gitu. Asli. Dan itu terjadi, benar-benar terjadi, banyak terjadi. Makanya kami bekerjasama dengan arsitektur Asifa Desain. Beliau itu memberikan kontribusi sangat besar. Artinya beliau yang mengarsitekturnya, yang memberikan pelayanan semua, baik materi-materi Promosinya. itu ada semua, dari YouTube, dari proposal, semua beliau yang nyiapin. Nah, YouTube-nya channelnya apa Mas? Monggo. YouTube-nya ini masih belum. Kalau di Facebook, Facebooknya Masjid Siratal Mustaqim. Masjid Siratal Mustaqim. Tapi pakai H, pakai O-nya 2. Punya dua. Nanti kasih deskripsi. Ya, nanti di bawahnya ada IG. Termasuk Ya, Nanti deskripsi kita kasih IG sama Facebooknya Masjid Siratal Mustaqim. ya. Jadi sehingga mungkin dari teman-teman nanti yang lihat konco-konco ini nonton ya, istilahnya iya rek, ada yang bisa membantu rezeki, ada rezeki, insya Allah bisa membantu. Dan jangan lupa kita juga kerjasama dengan Yayasan Al-Hikmah Indonesia Al-Hikmah dan Kepala Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah. Jadi kita juga pimpinannya juga merupakan pembina dan pelindung kami kepanitiaan pembangunan ini. Makanya kita di belakangnya insya Allah Yayasan Al-Hikmah itu kan besar. Betul. Nama Al-Hikmah Indonesia mudah-mudahan membawa nama, apalagi membawa nama kiai yang beliau sangat dihormati, sangat disegani, sangat dicintai sama warga sini khususnya. Nah, mudah-mudahan di balik nama beliau, doa beliau semoga masih berwujud. Amin. Jadi teman-teman, konco-konco ya, kalau sih gue rezeki, enggak no. Hadiahnya dulu kipas angin murah, mana piala murah rek. Ini hadiahnya ganjaran kok Gusti Allah, pahala. Insya Allah kita juga akan membangun rumah di surga dengan menyumbang ataupun kita menginfakkan harta kita di pembangunan masjid. Jangan lupa kita juga bersedekah ini termasuk jihad ya. Jihad di jalan Allah. Apalagi untuk bangunan masjid. Jihad gak perang rek, gak demo, gak mesti, betul sih. Ustaz-ustaz ya. Beliau-beliau ini ustaz-ustaz semua, jadi kita butuh masukan dari beliau-beliau ini, apalagi Haji Udin ini. Wah, masih muda haji loh. Keren rek. Kayak aku munggah kaji Udin bolak-balik. Jangan gitu ya. Biasa aja. Nah ini ya perlu ditiru seperti ini. Beliau-beliau ini bersemangat sekali dalam remas maupun dalam pembinaan masjid, pembangunan segala macam. Nah ini contoh-contoh generasi muda kita yang harus dicontoh. Kalau bisa regenerasi yang muda-muda lebih muda lagi, itu bisa lebih militan. Gitu. Makanya itu katanya Mas Linus benar. Kalau kolaborasi di Qatar, paling tidak itu dengan kolaborasi aja. Saya ambil nanti semua kepanitiaan urusan masuk di bulan masjid. Nah, seperti itu mas. Ini feedbacknya gitu gitu. Kalau hanya kolaborasi itu kalau ada arah kan gitu. Iya betul. Ada yang berkonsep orang-orang hebat masuk di bulan masjid, insya Allah masjidnya besar, jadi juga besar.
Amin, amin insya Allah. Iya, amin insya Allah. Nah itu loh, tunggu rek. Jadi ada apa namanya saran dan masukan. Jadi, satu kecil, dari kecil ini berkumpul banyak, punya tujuan yang sama, akhirnya jadi apa? Gede. Kita juga berharap semua teman-teman Karang Taruna, Remas ataupun organisasi pemuda lain juga bisa berkembang bersama, berkolaborasi bersama, seperti teman-teman dari Remas dan Kartar di Kejening Lor, sehingga mereka bisa berkolaborasi untuk menampilkan Festival Banjari di 2021 Insya Allah nanti ini. ada event lagi. Eventnya apa kira-kira? Bocoran ini monggo. Oh, bocoran loh, Event di bulan Desember ini kalau nggak salah ada ikutan masal. Untuk Ikutan masal untuk anak yatim. berapa orang? Kita tahun kemarin 50 orang, insya Allah ini lebih. Lebih. Ya, insya Allah lebih kalau kita menggandeng semua unsur. Untuk elemen gitu. Apalagi ada ketambang kapal. Kalau kemarin Ini kan belum pernah dulu siapa iya. Wah, aku dibalik. Ya, nama saya Rianto. Saya sebenarnya di sini cuma pemandu acara. Cuma nek di Gojek ini ya bingung kalian. Ini orang hebat, ini orang hebat. Saya Waduh. Beliau ini lebih hebat. Nah, kalau kita semua sama-sama hebat, Superman kabeh berarti. Jangan kembali ke kata-katanya Mas Udin tadi. Kak Udin tadi bilang ya, merendah itu lebih baik daripada kita menunjukkan siapa kita. Tapi yang penting orang akan melihat hasil kita, apa yang kita capai, apa yang bisa kita berikan untuk masyarakat. Tentunya kita bersosial ini ya. Kita apa yang kita tunjukkan ke masyarakat. Nah, monggo. Bukan hanya bicara, Betul. tapi kerja. Action. Kalau konsep banyak. Jadi gini, ini konsep saya, itu artinya kalau kita bisa berbuat baik, diamlah. Tapi kalau kita bisa berbuat baik, baik gerak tanpa berbicara, berbicara. Ini loh. Kita aja dengan ekspresi kita, kerjaan kita, nanti hasilnya orang akan menjawab itu. Nah, ini berarti sama dengan iklan ya Mas. Saya kutip dari iklan. Talk less, do more. Loh iya loh, bener ya? Talk less, do more. Jadi ngomongnya nggak usah akeh-akeh. Berjoy rek sing akeh, tapi nyata gitu. Begitu Mas nggih. Kak Udin sama Cak Rinus. Kita sudah ngobrol cukup untuk malam ini dan insya Allah rekan-rekan sekalian yang menonton ini juga bisa melihat nanti di akhir video kita share untuk pamflet pembangunan Masjid Siratal Mustaqim. Mungkin ada yang mau menyumbang baik moral maupun material, silahkan. Karena hadiahnya balik lagi, Ya. duduk piala. Bukan dipasangin. Bukan dipasangin loh, ya apa Itu salah satu moto Pak, Gitu. dari ketua panitia. Nah, kalau dipasangin dengan mundur Nah, dari kepanitiaan, tapi kalau itu lebih dari dipasangin, artinya ke surga kita mati-matian membangun masjid. ibadah. Ya. Oke, jadi ngono rek. Intinya kita sudah banyak tahu apa sih programnya dari Masjid Siratal Mustaqim. Next-nya adalah pembangunan masjid. Ya. Tapi yang terdepan untuk event-event rutinnya adalah sosial, yaitu sunatan massal untuk anak yatim 50 orang anak yatim. Se-Surabaya atau Tahun kemarin Surabaya Sidoarjo. se-Surabaya Sidoarjo. Insya Allah ini bisa berkembang di 3 kota. Surabaya Sidoarjo Gresik. Mudah-mudahan. Nah, insya Allah harus didukung ya. Kalau tanggal 31 besok mungkin ada kegiatan lomba antar PTG PTG. ke Kelurahan Tanah Kalibedo. Ah, Tanggal itu. 31 besok. Nah, nanti bisa disiarkan itu. Kita bekerjasama dengan FKPG Kecamatan Kenjeran dan Nakal. Jadi nanti tanggal 31 stay tune. Rasanya bakal di live deh teman-teman Remas ini. Nah, monggo yang mau nonton silakan. Akhir kata, saya sudah berterima kasih atas teman-teman sekalian yang sudah stay tune di sini dan juga mendengarkan saran dan himbauan, juga sedikit ngobrol ngalor ngidul dengan Cak Udin dan Cak Rinus. Mas Udin ya celuk aji gak gelem soalnya celuk Ustaz Yomo ya. Jadi celuk Cak ya nah cocok. Surabaya. Namanya Surabaya. Intinya tadi yang kita garis bawahi adalah toples humornya. Bicaranya kurangi, actionnya lebih.
Tapi action yang positif, jangan action yang negatif kan. Nek action yang negatif gampang. Dolet titik dibeng-dibeng kan. Ayo opo? Cuma PT sih enak kok. Sego campur yo kowe. Aku mah tahu campur sing iki digawe. Wah, tambah enak kan. Nggih, sampai sini dulu. Matur nuwun Kak Udin, Kak Inus. Moga-moga nanti kita next setelah acara Maulid kita bisa ngobrol lagi. Amin. Ambek ngopi, ini lah gak ada kopi nih dina iki. Lali lah. Konsumsi ini harus gak ledu. Oke, friend, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh gini lah, ya oke. Gini tuh. Oh segini ya, segini ya, gini. Ah.